Pada kali ini kami akan mewawancarai Bapak Alwi Shihab. Kita tahu Bapak Alwi Shihab pertama kali semakin dikenal luas oleh publik di Indonesia setelah menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 99 hingga 2001 pada zaman almarhum Abdurrahman Wahid. Dan saat itu ketika kembali dari luar negeri ke Indonesia untuk memberikan sumbangsihnya pada bangsa, sempat disebut oleh Cak Nur sebagai mahkotanya cendekiawan Muslim saat itu. Untuk lebih jelasnya, tentu banyak cerita yang bisa kita gali dari Bapak Alwi Shihab, dan langsung saja kita mulai wawancara kami pada hari ini di Bincang Jalan kali ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini kesempatan yang berharga buat kami Pak, karena akhirnya bisa mewawancarai Bapak, dan tadi sempat disampaikan juga Bapak semakin dikenal luas di publik Indonesia setelah dipercaya oleh Gus Dur Abdurrahman Wahid untuk menjadi Menteri Luar Negeri. Pemilihan itu sendiri sebetulnya juga bukan sesuatu yang menjadi tradisi saat itu. Karena apa? Karena di Kemlu itu kan biasanya karir Pak saat itu ya. Sebelumnya Ali Alatas yang cukup lama, dan memang sebelumnya sempat ada Pak Mukhtar dari luar juga yang fokus untuk UNCLOS. Tapi Bapak kemudian muncul dari luar untuk menjadi menteri saat itu. Itu bagaimana ceritanya Pak? Sebenarnya Gus Dur memang ada jalinan hubungan perkawanan yang cukup lama dan beliau sebenarnya menarik saya dari Amerika. Memang hubungan kita itu sangat dekat. Tiap kali beliau ke Amerika mampir di tempat saya aturkan pertemuan, lecture dan sebagainya. Dan tiap kali saya ke Indonesia juga saya selalu bersama. Itu setelah saya berada di Amerika. Sebelumnya di Kairo di Timur Tengah hubungan kita juga baik dan erat, sehingga Gus Dur sewaktu setelah jatuhnya Pak Harto, era reformasi waktu itu, beliau betul-betul mendambakan ada partai yang dibidani oleh Nahdlatul Ulama. Jadi beliau datang ke Amerika waktu itu dan menyampaikan pada saya, mari kita sama-sama membangun partai kebangkitan bangsa bersama dengan para kiai, dan tentu kita harapkan kontribusi semuanya yang mempunyai afiliasi dan ideologi Nahdlatul Ulama yang notabene sebagai organisasi yang memperjuangkan Islam yang moderat, Islam yang berada di tengah antara dua ekstremitas, Islam yang mengayomi minoritas, dan Islam yang selama ini berkembang cukup pesat di tanah air. Nah, saya tentu saja terpanggil dan saya tinggalkan Amerika, walaupun keadaan saya waktu itu alhamdulillah cukup, ya kalau dari segi materi cukup ya, gaji sebagai profesor di Harvard cukup, dapat rumah, anak-anak juga terjamin pendidikannya dan sebagainya. Tapi saya melihat bahwa ajakan Gus Dur itu sangat genuine ya, betul-betul untuk mendirikan suatu partai yang bisa memberi warna kepada Indonesia, perpolitikan Indonesia, warna dari ideologi dan pemahaman Islam yang dipegang oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dan akhirnya saya tinggalkan Amerika, saya ikut bersama Gus Dur. Dari hari ke hari kita berkampanye dari satu kota ke kota lain, sampai akhirnya beliau diberi kepercayaan untuk menjadi presiden. Biasanya presiden itu selalu memilih menteri luar negerinya orang dekatnya. Itu yang sering, yang lazim ya. Dan memang sebelum saya diangkat oleh Gus Dur,
Gus Dur juga sudah meramalkan jauh sebelumnya bahwa kalau nanti saya menjadi presiden, maka eh, Anda Alwi akan saya angkat menjadi Menteri Luar Negeri. Itu kapan ngomongnya, Pak? Ya pada saat-saat Perjalanan itu. perjalanan dalam setelah PKB terbentuk, lalu politik dalam negeri waktu itu melihat sosok Gus Dur ini sebagai sosok pemersatu antar kelompok-kelompok. Waktu itu ada kelompok yang dinamakan apa itu ya, waktu itu ada apa garis tengah atau apa saya ya ada poros tengah. Nah, poros tengah. Jadi beliau merasa bahwa dengan dukungan baik tokoh Muhammadiyah, Pak Amin Rais, dan tokoh-tokoh Islam lainnya, beliau merasa bahwa kemungkinan besar beliau itu nantinya akan menjadi calon dari poros tengah dan akhirnya beliau menjadi presiden. Jadi pada saat-saat itu, karena memang pada saat-saat itu Gus Dur juga sering keluar negeri, diundang, menerima tamu-tamu asing di kantor PBNU waktu itu, selalu saya diminta untuk mendampingi beliau. Dan bahkan kadang-kadang juga saya diperintahkan untuk menemui tokoh-tokoh tertentu yang berada di luar negeri untuk menjelaskan apa sebenarnya visi dari PKB dan sebagainya. Nah, sehingga waktu beliau mencetuskan itu saya kaget juga sebenarnya karena saya tidak merasa pantas untuk menduduki posisi Menteri Luar Negeri setelah Bapak Ali Alatas yang begitu sosok begawan. yang ya begawan dan ini. Tapi saya katakan pada Gus Dur waktu itu, apa tidak ada yang lain, artinya portofolio yang lebih ringan. Dia bilang tidak. Kenapa? Dia bilang, apa kamu kurang pede? Saya bilang, ini menggantikan Pak Ali Alatas, ini bukan suatu hal yang mudah. Tapi Gus Dur itu di situ kelebihan Gus Dur. Dia bisa melihat mungkin ya dari kacamatanya potensi yang ada, walaupun kecil, tapi beliau memberi semangat. Dan dia 2 kali dia sampaikan kepada saya bahwa kamu bisa. Dan saya yakin kamu bisa menjadi Menteri Luar Negeri yang baik. Nah, disitulah akhirnya waktu beliau menjadi presiden dan kelompok poros tengah ini diundang ke istana oleh Presiden Gus Dur membicarakan soal formasi kabinet dan siapa-siapa yang akan duduk di kabinet. Beliau menyampaikan kepada tokoh-tokoh, waktu itu ada Pak Amin Rais, ada Pak Hamzah Has dan tokoh-tokoh lainnya. Dia katakan bahwa mari silahkan ajukan nama-nama, tapi ada 2 portofolio yang bagi saya adalah harga mati. Artinya saya tidak ingin ada yang mencampuri 2 portofolio ini. Menteri Agama untuk Pak Talha Hasan dan Menteri Luar Negeri untuk Pak Alwi Shihab. Saya waktu itu berada di bawah di istana, di beliau di Wisma di istana. Wisma itu berapa tingkat ya? Mereka tokoh-tokoh ini berada di atas berembuk, mungkin ada 8-9 orang tokoh-tokoh yang mendukung Gus Dur di waktu itu di parlemen. Nah, saya berada di bawah dengan beberapa teman. Begitu Pak Amin Rais turun dari atas, dia langsung mendatangi saya dan berjabat tangan dan mengatakan, selamat ya Pak Alwi. Oh, saya bilang, ada apa? Nggak, ini Presiden Gus Dur mengatakan bahwa Anda salah satu yang dianggap tidak bisa diganggu gugat oleh keputusannya. Anda diangkat sebagai Menteri Luar Negeri. Oh, saya bilang, saya hanya bersyukur saja. Jadi memang Gus Dur melihat bahwa
selain perkawanan juga mungkin beliau merasa bahwa saya bisa membantu untuk memuluskan visi beliau di di bidang polisi luar negeri, sehingga saya diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Ya, terus waktu itu kan misi yang banyak misi baru Gus Dur, yaitu menjembatani Barat dan Timur, terutama di Timur Tengah. Kemudian salah satu yang waktu itu cukup menyita perhatian publik adalah membuka hubungan dagang dengan Israel. Mungkin ini sudah beberapa kali Pak Alwi jelaskan ke publik, tapi ada hal yang khas mungkin penjelasan yang karena kan tradisinya di Indonesia juga kita memandang Israel adalah penjajah sesuai dengan undang-undang dasar kita. Nah itu bagaimana? Bagaimana Gus Dur melihat persoalan itu dan bagaimana Pak Alwi menerjemahkannya dalam politik luar negeri? Ya, sebenarnya Gus Dur dalam hal ini pragmatis, tapi pada saat yang sama dia juga dia mendasarkan keputusannya atau usulannya itu pada suatu hal yang cukup mengandung arti idealisme juga. Idealismenya itu apa? Bagaimana membangun Indonesia setelah keadaan yang begitu porak-poranda. Pada awal reformasi, keadaan ekonomi kita itu sangat terpuruk. Itu satu. Jadi dia terdorong bagaimana caranya untuk meningkatkan investasi dari luar negeri, mendapatkan dukungan Barat yang notabene yang punya uang, yang punya kekuatan ekonomi, sehingga dia mencari celah bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan hal-hal tersebut untuk kepentingan pembangunan di Indonesia setelah keadaan ekonomi terpuruk pada masa-masa akhir masa Pak Harto. Itu satu. Yang kedua, idealisme yang saya juga bisa sampaikan mungkin bahwa Gus Dur tidak pernah lepas keyakinannya dari upaya mendukung perjuangan Palestina untuk menjadi suatu negara yang merdeka dan mengupayakan agar ada solusi yang cukup baik bagi Palestina dan tentunya juga bagi Israel sehingga mereka bisa hidup berdampingan secara damai. Jadi ada penyelesaian yang betul-betul diharapkan terjadi. Nah, itu idealisme Gus Dur. Terus yang ketiga, beliau juga melihat apa yang terjadi di realita pada masa itu. Pada masa itu kita melihat bahwa, dan sampai sekarang saya kira, lobby Yahudi ini sangat kuat. Di Amerika boleh dikatakan tidak ada pejabat yang anti Yahudi yang bisa menjabat. Karena apa? Karena lobby ini sangat kuat. Dan pada saat Presiden Gus Dur menjadi presiden, Clinton yang dikenal sebagai sangat dekat dengan Israel, Madeleine Albright, Menteri Luar Negerinya adalah keturunan Yahudi. Brooke itu sebagai duta besar Amerika di PBB, juga keturunan Yahudi. Apa artinya? Bahwa Amerika baik public opini maupun pejabat tertinggi di pemerintahan Amerika itu bukan saja dipengaruhi oleh lobby Yahudi, tetapi orang-orang yang menjalankan politik luar negeri itu adalah orang-orang yang keturunan Yahudi. Sehingga apa artinya itu? Bahwa Gus Dur mau menunjukkan objektivitasnya terhadap kelompok Yahudi. Tetapi itu tidak mengurangi atau tidak memberikan suatu konsesi kepada Israel atau Yahudi. Karena apa? Dia tidak umpamanya langsung mengatakan bahwa dia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sama sekali tidak. Itu disalahpahami oleh banyak orang
dan orang-orang yang waktu itu tidak senang sama Gus Dur. Bahwa Gus Dur akan membuka hubungan diplomatik. Sama sekali tidak ada. Gus Dur hanya mengusulkan ada kantor perdagangan Israel di Indonesia. Dia katakan bahwa negara-negara Arab yang berdampingan dengan Israel bahkan sudah mempunyai hubungan diplomatik. Ada Mesir, ada Yordan, ada Maroko, ada Turki. Itu hubungan diplomatik lebih tinggi daripada hubungan yang sifatnya dagang saja. Kenapa Indonesia tidak memanfaatkan situasi di mana lobby Yahudi yang begitu kuat di Amerika, bagaimana pejabat-pejabat Amerika yang berketurunan Yahudi bisa menjadi pendukung Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia melalui investasi, melalui dorongan kepada pengusaha-pengusaha besar di Amerika untuk masuk ke Indonesia, dan dengan demikian situasi ekonomi dan kesejahteraan bangsa itu bisa ditingkatkan melalui satu kalau mau dikatakan pengorbanan kecil, yaitu suatu kantor dagang di mana di Jakarta umpamanya. Lalu Gus Dur juga dari segi pandangan keagamaan, orang berdagang sama Yahudi itu bukan suatu hal yang tabu. Nabi Muhammad sendiri berdagang sama orang Yahudi, bahkan beliau meninggal dalam keadaan perisainya itu masih digadaikan kepada pedagang Yahudi. Artinya apa? Nabi juga tidak melarang orang berdagang sama orang Yahudi. Lalu di samping itu, kalau kita melihat realita, dan Gus Dur itu mengatakan, coba lihat hubungan dagang antara Malaysia dengan Israel itu jauh lebih besar daripada hubungan dagang Indonesia dengan Israel. Walaupun di sana semangat anti Yahudi luar biasa. Jadi Gus Dur mengatakan bahwa marilah kita ini realistis, jangan menunjukkan hipokrasi, ya, kemunafikan. Kita membutuhkan sesuatu dari Barat, ya kita memberikan sedikit dari konsesi kecil dengan membuka kantor dagang di Jakarta. Melalui kantor itu kita bisa lalu mendapatkan manfaat bagi bangsa Indonesia tanpa mengorbankan prinsip. Apa yang dikorbankan? Dan ternyata sekarang kita melihat setelah Gus Dur meninggalkan istana lebih dari 10 tahun, dulu waktu saya Menlu dikecam kalau saya umpamanya bertemu dengan orang-orang Yahudi atau pejabat Israel. Tetapi hari ini Menlu dengan mudah saja bisa bertemu dengan taruhlah counterpartnya di PBB atau di tempat lain, sehingga sebenarnya Gus Dur ini mempunyai visi pemikiran yang jauh ke depan, lebih jauh daripada yang terjadi pada masanya. Dan hari ini sebenarnya hubungan negara-negara Timur Tengah dengan Israel ya tetap saja ada, walaupun akhirnya kita atau Gus Dur pada waktu itu tidak melanjutkan niatnya untuk membuka misi dagang. Tapi latar belakangnya adalah bagaimana Indonesia ini lebih maju, bagaimana kesejahteraan bangsa ini bisa ditingkatkan, bagaimana kita memberi konsesi kecil, namun hasil dari itu kita bisa mendapatkan hal yang besar dengan investasi, dukungan, dan dorongan kepada investor-investor Barat, baik dari Amerika maupun dari Eropa, untuk membantu ekonomi Indonesia. Terus ini mungkin setelah tadi di politik, sekarang ke ilmuwan mungkin ya, Pak Alwi. Pak Alwi kan dibesarkan di keluarga yang mungkin di atas rata-rata orang Indonesia sangat religius gitu. Ayah Anda seorang rektor di UIN Makassar, kemudian putra-putranya
paling tidak ada 3 orang yang cukup dikenal luas di Indonesia. Ada Bapak Quraish Shihab, ahli tafsir di Indonesia. Kemudian Bapak Umar Shihab, MUI, di mana fatwanya juga banyak didengarkan oleh umat Islam di Indonesia. Dan kemudian Pak Alwi. Pak Alwi mengambil doktor di Timur Tengah, kemudian mengambil doktor lagi di Amerika. Artinya di 2 kutub yang saat itu kan seolah-olah berseberangan. Nah, perjalanan intelektual itu tentunya kan peran besar orang tua ada di situ ya. Nah, itu bagaimana ceritanya? Mungkin bisa di... Ya, sebenarnya orang tua ini ya semoga mendapat rahmat dari Allah. Memang titik beratnya itu mendidik anak-anaknya untuk mencintai pendidikan. Karena beliau sendiri walaupun juga seorang pedagang kecil-kecilan, ada toko untuk menghidupkan keluarga, tetapi boleh dikatakan 70% kehidupannya itu betul-betul mendidik sejak masih muda, masih baru selesai sekolah di Jakarta sini di Jamiat Khair. Beliau pulang ke Sidrap sekarang di Rapang, itu mengajar dari sekolah ke sekolah, akhirnya sampai di Makassar pada saat ada gagasan untuk membangun Universitas Muslim Indonesia. Beliau ikut bersama-sama tokoh-tokoh Muslim di Makassar untuk membangun universitas yang sekarang ini boleh dikatakan yang terbesar, universitas Islam terbesar di Indonesia, swasta. Beliau juga pernah menjadi rektor IAIN pada waktu itu, dan pernah menjadi anggota konstituante Masyumi, tokoh Masyumi, teman baik Pak Natsir, dan banyak kiprah beliau. Beliau diangkat menjadi profesor karena menunjukkan prestasi di dalam keilmuan beliau. Nah, jadi latar belakang beliau itu sendiri adalah lebih banyak kepada pendidikan daripada hal-hal lain. Sehingga saya teringat sewaktu melepas kami ke Kairo, itu beliau mengatakan, saya lepas kalian untuk menuntut ilmu di Mesir, tapi jangan pulang sebelum jadi doktor. Itu selalu mengiang di telinga, sehingga Anda bisa bayangkan Pak Quraish master kembali. Lalu beberapa tahun di Indonesia, itu ayah sepertinya belum puas karena baru master. Pak Quraish kembali lagi ke Kairo untuk melanjutkan mengambil doktornya. Saya juga demikian. Master saya kembali, lalu saya berbisnis selama 15 tahun. Setelah itu teringat selalu ucapan orang tua itu, sehingga kita semuanya itu menginginkan memuaskan cita-cita orang tua untuk melihat kita semuanya ini doktor. Nah, bahkan adik saya yang sudah spesialis di kedokteran, Dokter Nizar, itu sekarang sedang mengajukan untuk ambil doktor, walaupun tadinya sebagai anggota parlemen dan sekarang sudah tidak lagi. Teringat juga mungkin bagaimana orang tua itu ingin anak-anaknya ini di dalam dunia akademia pendidikan berada di atas rata-rata. Jadi saya demikian pula merasa bahwa ini adalah suatu kewajiban. Mungkin saya pernah bercerita bahwa setelah 15 tahun berkiprah di dunia bisnis, saya cukup alhamdulillah sukses. Lalu pada satu saat saya memutuskan untuk meninggalkan bisnis, dan saya kembali ke Kairo untuk mengambil doktor di Ain Shams. Ya, saya tidak berarti meninggalkan bisnis begitu, tapi saya meninggalkan pada partner saya untuk melanjutkan. Dan saya waktu saya untuk memajukan bisnis itu, saya putuskan untuk saya gunakan ke dunia akademia. Setelah menjadi doktor di Ain Shams, masih merasa kurang karena itu menjadi beban rasanya.
setelah menjadi doktor, karena orang kalau sudah jadi doktor, orang anggap dia sudah tahu semua. Sehingga saya merasa bahwa doktor yang saya raih di Ain Shams belum memuaskan diri saya sendiri untuk berdiri sebagai seorang yang menyandang Cendekiawan. sebagai cendekiawan. Untuk itu saya putuskan ke Amerika dan untuk belajar lagi, untuk menimba ilmu tambahan, untuk memperkuat diri saya sebagai seorang cendekiawan, dan akhirnya saya ikut dalam arus akademia lagi dan mengambil doktor yang kedua, dan bahkan mengambil postdoctorate di Harvard, dan saya menikmati kehidupan itu karena memang tidak ada kesulitan keuangan karena bisnis saya di Indonesia berjalan, sehingga semua pembiayaan saya bisa tercover tidak melalui beasiswa. Namun di Amerika saya mendapat beasiswa untuk melanjutkan master dan doktor dan bahkan postdoctorate. Setelah itu mengajar di Harvard Seminary dan di Temple University, beberapa institusi. Pada saat saya mengajar di Harvard, akhirnya saya diajak Gus Dur untuk pulang. Saya kira juga memang sudah waktunya, bukan saja karena dorongan ingin berbakti, tetapi niat saya waktu saya di Kairo untuk menimba ilmu, saya sudah merasa bahwa alhamdulillah saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan, dan sehingga saya ingin kembali ke Indonesia untuk tidak berdakwah saja di Amerika, tapi juga berdakwah di Indonesia. Nah itu untuk kajiannya sendiri, ilmunya apa yang di? Ya, kalau PhD saya yang pertama itu di mana, di Ain Shams, saya membahas soal pengaruh tasawuf terhadap masyarakat Indonesia. Jadi banyak menyentuh kiprah tokoh-tokoh NU, dari Wali Songo, bagaimana Islam masuk ke Indonesia, bagaimana contoh dari budi pekerti, akhlak orang-orang sufi untuk mengajak bangsa Indonesia pada waktu itu tidak beragama Islam, tetapi predominan beragama Hindu dan Buddha, bisa menjadikan bangsa Indonesia itu tertarik kepada ajaran Islam yang dibawa oleh tokoh-tokoh yang datang tidak dengan tidak dengan senjata, tidak dengan ekspedisi militer, tetapi dengan akhlak mulia, dengan mengajak kepada kebaikan dan sebagainya, dan sangat toleran terhadap pemahaman keagamaan lainnya, bahkan penganut agama lain. Itulah misi daripada tokoh yang masuk pertama ke Indonesia dan mengajarkan ajaran Islam, yaitu melalui para sufi. Sehingga saya menulis disertasi itu yang judulnya adalah Tasawuf wa Atharuhu fil Mujtama' al-Indonesi, dalam bahasa Arab, tasawuf dan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Itu tidak terlepas dari pengaruh yang begitu besar pada masa itu, menghasilkan apa yang kita lihat sekarang, Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau organisasi keislaman terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Jadi saya mengangkat peranan Nahdlatul Ulama sebagai hasil dari pengaruh tasawuf terhadap masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua, yang maksud saya disertasi saya yang kedua yang di Amerika, sebenarnya saya merasa bahwa ada dua organisasi yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Saya sudah mengangkat pengaruh tasawuf terhadap masyarakat yang menghasilkan Nahdlatul Ulama. Sekarang saya mau menulis tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam besar di Indonesia, pengaruhnya
cukup signifikan, kiprahnya mendidik masyarakat sangat besar, jadi perannya juga besar, sehingga usul pertama proposal untuk menulis tentang Muhammadiyah bisa diterima oleh Temple University, dan akhirnya saya menyelesaikan dengan judul Muhammadiyah Movement and its Controversy with Christian Mission. Jadi artinya Muhammadiyah dan kontroversinya terhadap misi Kristen di Indonesia. Di situ saya angkat betapa Muhammadiyah ini secara konsisten dan berkomitmen untuk membendung upaya kelompok-kelompok Kristen yang ingin mengkristenkan Indonesia, yang ingin menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Bagaimana peranan Muhammadiyah dalam menyikapinya? Tentu saja dalam disertasi itu saya menjelaskan bahwa cara Muhammadiyah itu cara yang sangat elegan melalui pendidikan, sehingga Muhammadiyah meniru cara-cara modern di dalam mendidik bangsa Indonesia. Sehingga terjemahan dari disertasi itu saya tidak tahu kenapa ditulis membendung arus. Jadi Muhammadiyah, dan karena ada arus, tentu saja kolonialisme waktu datang membawa bersama mereka agama Kristen, sehingga Muhammadiyah yang sudah berada di Indonesia pada waktu itu seakan-akan membendung arus ini untuk memberikan pengajaran, pencerahan kepada bangsa Indonesia bahwa agama Islam itu agama yang patut untuk dipertahankan, jangan sampai lolos dan meninggalkan agama itu. Itu peran Muhammadiyah. Jadi saya selesaikan disertasi itu, dan saya kira sampai hari ini kedua buku itu masih relevan untuk kita baca. Nah, tentunya kan untuk mendalami ilmu di sebuah negara bukan cuma mendalami ilmu itu sendiri, tapi juga mengalami hidup di negara itu. Pak Alwi mengalami bertahun-tahun hidup di Mesir, yang saat itu, yang sampai sekarang pun masih menjadi salah satu kiblat pengetahuannya di Timur Tengah. Kemudian pindah ke Amerika, cukup lama pastinya, yang pasti di atas 3 tahun. Dan 10 tahun di Amerika plus ngajarnya juga. Jadi bisa dibilang tuh mengalami kehidupan yang bagi orang Indonesia itu adalah kiblat timur dan kiblat barat. Peradaban Muslim misalnya melihatnya seperti itu. Apa pengalaman hidup apa, dan apa kesimpulan apa, dan juga kesan-kesan apa yang mungkin setelah dengan mengalami itu Pak Alwi jadi that's it, mungkin muncul dengan buku Bapak yang baru ini, Islam Inklusif, juga menjembatani meluruskan kesalahpahaman, dan itu betul. Bagaimana Pak Alwi? Ya, sebenarnya memang ada anggapan bahwa untuk belajar Islam itu cukup di Timur Tengah, dan orang yang belajar Islam di Barat sebenarnya itu salah kaprah. Nah, itu ada anggapan demikian. Nah, saya sebenarnya melihat bahwa betul kita siogianya belajar fondasi dari agama kita itu di Timur Tengah, karena disitulah kita bisa mempelajari Al-Quran secara langsung melalui bahasa Arab. Disitulah kita bisa mempelajari kultur bangsa Arab, di mana wahyu itu turun kepada bangsa Arab, dan bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang juga adalah seorang Arab, sehingga belajar di negeri Arab. Dan tentu kalau kita berbicara tentang ilmu agama, maka kita tidak bisa melepaskan Al-Azhar sebagai institusi keagamaan tertua dan yang dikenal, terpandang, dan dikenal sebagai suatu institusi yang dengan tradisi yang mendalam, yang tradisinya mendalam, dan tradisinya itu
menghormati perbedaan mencerminkan bagaimana sebenarnya Islam yang benar, tidak terkontaminasi oleh konteks atau budaya atau Saripatinya mungkin. ya, jadi saripatinya itu ada di Azhar. Walaupun sebenarnya saya selalu mengatakan Al-Azhar ini di Mesir tidak sehebat pandangan orang Mesir terhadap Al-Azhar, sama halnya dengan orang di luar negeri melihat Azhar betapa pentingnya. Dan baru-baru ini waktu saya berkesempatan bertemu dengan Presiden Sisi, hal ini juga saya sampaikan pada Presiden Sisi bahwa kita menginginkan Syekh Azhar itu datang ke Indonesia untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin itu, yang membawa kesejukan, rahmat, cinta kasih kepada bukan saja bagi orang Islam tapi seluruh alam semesta. Nah, itu kita dapatkan sumbernya dari Al-Azhar. Karena itu Presiden Sisi mendukung sekali dan menganjurkan supaya Syekh Azhar dapat berkunjung ke Indonesia mungkin setelah perayaan konferensi 60 tahun konferensi Asia Afrika. Nah, kembali bahwa kita belajar di Timur Tengah, apalagi di Azhar, kita bisa menimba fondasi dari agama Islam. Kita lalu setelah itu, menurut saya baiknya kita belajar di Barat, kita bisa melihat bagaimana Barat itu melihat Islam secara kritis. Bagaimana Barat itu bisa menciptakan metodologi research yang baik. Bagaimana kita bisa melihat betapa sulitnya kita menjelaskan Islam ke orang-orang Barat kalau kita tidak bisa atau tidak memiliki fondasi yang cukup untuk berinteraksi. Lalu di samping itu kita perlu untuk belajar di Barat untuk menguasai bahasa mereka sehingga kita lalu bisa menjelaskan Islam dengan mudah kepada mereka. Jadi belajar di Barat penting, tetapi kalau Anda ingin menjadi cendekiawan Muslim, tidak lain harus menimba ilmu keislaman di sumbernya, yaitu di Timur Tengah. Tentu selain Al-Azhar ada beberapa universitas yang lebih muda yang juga mengajarkan Islam yang betul-betul mencerminkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin sebagian besar dari umat Muslim di Indonesia itu berada di Indonesia seperti layaknya di akuarium mungkin ya. Di akuarium. Tapi Pak Alwi itu pernah ke akuarium yang lain, yaitu di Mesir, dan juga pernah ke akuarium yang lain, yaitu di Amerika. Dan dari tempat yang berbeda itu melihat Indonesia, bagaimana orang lain melihat Indonesia, dan apa yang ada di pikiran mereka, apa yang mereka lihat, dan apa potensi yang Indonesia punya. Mungkin Pak Alwi bisa jelaskan. Iya, kalau saya kira kita patut berbangga juga sebagai bangsa Indonesia, dihormati oleh negara-negara lain. Kalau di Barat orang melihat pemahaman Islam di Indonesia ini sebelum masuknya ideologi baru yang pada dasarnya pada awal masa Islam berkembang di Indonesia belum kita kenal. Kita hanya mengenal bagaimana tokoh-tokoh Muslim yang pertama datang kemari, bagaimana tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU mengajarkan Islam. Kan setelah itu datang pandangan-pandangan baru yang menjadikan kita umat Islam di Indonesia ini lalu sedikit galau begitu. Tapi dunia luar melihat selalu bahwa Indonesia ini mempunyai kelebihan. Kalau dilihat dari pandangan pemahaman keislaman orang-orang Indonesia, dianggap bahwa Islam mereka ini atau Islam kita ini adalah Islam yang tidak radikal, Islam yang menghormati perbedaan, Islam yang toleran, dan Islam yang menghargai perempuan dan memberi tempat yang layak bagi
kaum wanita itu bagi mereka berbeda umpamanya dengan beberapa negara di Timur Tengah atau di Asia Selatan ya. Sehingga Indonesia diharapkan bisa menjadi pelopor bagi pemahaman Islam yang bisa diterima secara universal dan bisa menjadi contoh bagi negara-negara Muslim lainnya. Kita alhamdulillah tidak, ya walaupun sana sini ada kelompok yang garis keras, radikal, ekstrim, teroris, tapi itu semuanya kita anggap sebagai letupan-letupan kecil. Ya, letupan kecil yang cepat kita bisa selesaikan. ISIS sekarang juga bagaimana pemerintah dengan tegas membendung ideologi yang mengantarkan kepada kekerasan ISIS itu semuanya. Jadi Indonesia dari satu segi, dari segi pemahaman keagamaan dinilai moderat dan bisa bekerja sama dengan Barat. Di samping itu juga demokrasi yang kita kembangkan, demokratisasi di Indonesia menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi ini ternyata tidak bertentangan. Dan Muslim mayoritas umat bangsa Indonesia yang Muslim ini menerima demokrasi hasil daripada suatu kesepakatan bersama, dan ini juga menjadi suatu contoh baik bagi suatu negara di mana penduduknya mayoritas Muslim, tapi pada saat yang sama sangat demokratis. Walaupun demokrasi kita ya ada bolong sana bolong sini, tetapi pada dasarnya kita telah menjalani pemilu yang aman, tidak terjadi suatu letupan besar, dan tidak ada kita melihat Arab Spring, satu yang naik yang satu menjatuhkan. Hal itu semuanya menjadikan Indonesia bisa menjadi contoh yang baik. Nah, mudah-mudahan selain dua keistimewaan tadi, pemahaman Islam yang moderat dan demokratisasi yang berjalan mudah-mudahan terus mulus, juga kita harapkan berbarengan dengan itu, seiring dengan dua keistimewaan ini, ekonomi kita juga mudah-mudahan berkembang secara pesat, sehingga kita bisa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa ternyata bangsa kita bisa menjadi bangsa yang ditengok dengan penuh bangga. Dan kita pun sebagai bangsa Indonesia, warga bangsa, harus mempertahankan hal ini. Dan dari itu saya menghimbau teman-teman apakah di bidang akademia, khususnya di kelompok Islam, jangan terkecoh dengan ideologi, dengan pandangan-pandangan yang tidak sejalan dengan budaya bangsa kita. Radikalisme itu sama sekali bukan budaya kita. Tidak menghargai pandangan orang lain bukan budaya bangsa Indonesia. Jangan karena kita merasa bahwa ini ada ideologi baru, ada pemahaman baru, sehingga kita mau menafikan apa yang telah menjadi warisan turun-temurun dari masa Wali Songo sampai sekarang ini. Ini anak-anak muda kita harus melihat hal itu. Kalau kita tergiur dengan ajakan, taruhlah ada tokoh, ada ahli agama menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan itu yang paling benar, maka hal ini harus kita waspadai. Kita mari bersama-sama mengawal pemahaman Islam yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia, budaya Indonesia yang menghormati perbedaan, yang mengayomi minoritas, yang memiliki Pancasila, di mana kita bersama-sama membangun negara ini tanpa ada rasa benci terhadap kelompok lain, apalagi menuding kelompok lain sebagai sesat, sebagai kafir. Hal itu jauh dari
budaya dan akar budaya bangsa Indonesia. Kita harus bendung upaya dari kelompok kecil ini yang mau masuk ke dalam rumah kita yang sudah dalam keadaan tentram, dalam keadaan harmonis, sehingga kita bisa membangun rumah ini menjadi rumah yang lebih kokoh dan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Pak, kalau dari tradisi keluarga kan sebenarnya orang tua masyumi, bahkan anggota konstituante, Pak Alwi justru membangun partai NU gitu. Itu tidak ada. Ya, sebenarnya kalau you melihat sejarah bahwa masyumi itu tidak berarti anti terhadap NU, tidak. Jadi pada masanya, pada masa orang tua saya itu, masyumi itu adalah sebelum ada Partai Nahdlatul Ulama. Jadi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama juga berada di masyumi pada waktu itu. Ayah saya dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama karena di Indonesia Timur waktu itu belum berkembang pesat itu Nahdlatul Ulama. Adanya waktu itu adalah ahli sunnah wal jamaah kan, dan bahkan Muhammadiyah. Itu perbedaan dalam melakukan ritual. Yang satu tahlilan, itu ya baru kemudian dikatakan bahwa itu NU. Ya, tapi Muhammadiyah dan NU itu baru dipisahkan dengan itu. Tapi waktu itu ya masyumi itu pada masa orang tua saya masih ada tokoh-tokoh NU di dalam masyumi karena belum ada partai NU waktu itu. Masih Mas Hari masih. Iya, masih di dalam itu kan, waktu itu kan bersatu masyumi dan tokoh Muhammadiyah dan tokoh NU itu bersatu. Kalau pendidikan juga nggak masalah masuk ke sekolah NU waktu itu. Enggak ada masalah. Pak, saya langsung di pesantren ya. Tapi Pak Kures itu dari SD SMP karena memang sekolah Muhammadiyah itu termasuk sekolah yang maju, dia masuk di sekolah Muhammadiyah, tidak ada masalah. Ya, baru belakangan sewaktu tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama keluar dari masyumi dan mendirikan partai. Nah, pada masa itulah ayah saya juga sudah berhenti dari masyumi. Hanya berkecimpung di bidang pendidikan. Dari itu Pak Umar adalah fungsionaris Nahdlatul Ulama di mana? Di Makassar. Dan lalu saya ikut bersama di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Jadi masyumi pada waktu itu masih gabungan tokoh-tokoh Muslim, baik dia berorientasi kepada Muhammadiyah ataupun berorientasi kepada Nahdlatul Ulama. Tapi partai politik pada awalnya itu masyumi menghimpun keduanya. Tapi pola pendidikan di rumah itu semacam apa? Apakah keras ataukah liberal atau sepertinya liberal ya, maksudnya sangat membebaskan untuk memilih. Oh iya, orang tua itu selalu mengajarkan kita untuk menghormati pandangan orang lain. Jadi memang tidak ada fanatisme di dalam pendidikan rumah, tidak ada. Ya itulah buktinya. Kalau memang ada fanatisme, tentu Pak Kures itu tidak dikirim ke sekolah Muhammadiyah kan, umpamanya. Tidak ada fanatisme, dan kita orang tua itu menganggap bahwa ya itu adalah suatu realita dalam suatu masyarakat di mana sekolah Islam ya sama-sama baiknya, dan walaupun pendidikan di rumah itu sangat sentral bagi kita. Umpamanya kita habis salat maghrib jamaah, rumah loteng, di atas itu anak-anak mengaji dan baca wirid ya. Ayah saya di bawah, kalau kita berhenti membaca itu dia palang pintu itu dia ini karena dia nggak mau teriak. Ini kita sudah tahu bahwa karena kita sudah anak-anak kecil kan, kita main kembali lagi. Jadi ada pendidikan di rumah itu sangat mempengaruhi. Lalu saya dikirim ke pesantren. Umur 11 tahun saya sudah dikirim ke pesantren di Lawang.
dan di pesantren Lawang tuh di Malang, di Jawa Timur ya. Pak Kures dikirim ke Malang karena di Malang untuk anak-anak yang sudah SMA. Kalau di Lawang ini ya SD dan SMP. Jadi saya berada 2 tahun di Lawang bersama Pak Kures, lalu kami berangkat ke Kairo. Di Kairo sebenarnya pembentukan pemikiran kami berdua. Jadi kadang-kadang kan kalau saya beri ceramah, terus ada yang bilang, "Wah, ini kok hampir sama Pak Kures." Saya bilang, ini gurunya sama. Kita menimba ilmu dari sumber yang sama. Kita tidak, kita dibiasakan di Al-Azhar itu belajar dan menghormati pandangan-pandangan orang lain. Umpamanya dalam mazhab-mazhab dalam akidah dalam Islam itu kan ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ya itu semuanya diajarkan. Di tempat lain ada yang mengkafirkan Mu'tazilah. Kalau di Azhar tidak diajarkan. Umpamanya Syiah diajarkan di Al-Azhar sebagai mazhab yang kelima. Karena kita kan mengenal ada 4 mazhab. Nah, diajarkan mazhab yang sekarang dianut oleh mayoritas orang Syiah di Iran itu di Azhar diajarkan karena dianggap ini adalah bagian dari komunitas Muslim. Jadi kalau saya hari ini lalu diminta untuk mengkafirkan yang dari kecil saya diajar sebagai suatu mazhab yang diterima oleh agama, itu rasanya saya mengingkari apa yang saya pelajari dan apa yang saya yakini. Dari itu saya tidak pernah umpamanya ikut-ikutan untuk mengkafirkan orang Syiah. Saya selalu mengatakan bahwa kita ini tidak boleh mengkafirkan. Bahwa kita berbeda. Kita berbeda dengan orang Kristen. Apakah lalu kita katakan bahwa itu orang Kristen masuk neraka? Tidak boleh. Ini dasar pendidikan yang Pak Kures bawa, saya pun bawa. Sehingga orang-orang garis keras sekarang melihat Pak Kures itu sebagai Syiah. Karena dia ada menulis buku tentang bagaimana persamaan antara Sunnah dan Syiah. Sehingga Syiah, mayoritas yang di Iran ini, itu masih dalam lingkup komunitas Muslim. Karena kalau mereka bukan lingkup komunitas Muslim, tidak mungkin Saudi Arabia menerima mereka sebagai orang-orang yang bisa masuk ke daerah yang suci untuk melakukan umrah dan haji. Ini kan Al-Sunnah. apa? Al-Sunnah wa Syiah. Iya. Iya, artinya kita menghormati. Saya kadang-kadang bingung. Kok kita ini mau menghormati orang Buddha, kita mau menghormati orang Hindu, kita tidak marah sama mereka. Lalu sesama Muslim justru kita halalkan darahnya, kita anggap mereka sesat, anggap mereka kafir. Jangan kita menganut hal ini. Kita harusnya menganut pemahaman menghormati perbedaan, karena perbedaan adalah sunnatullah, itu datangnya dari Tuhan. Lau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Dalam Quran jelas. Kalau Tuhan mau, kalian itu bisa saya ciptakan menjadi satu umat. Kayak malaikat terus. Iya, satu umat aja. Semuanya orang Indonesia, semuanya orang hitam, semuanya orang putih, semuanya orang Hindu, semuanya ahli sunnah, semuanya NU, semua tidak. Perbedaan adalah keniscayaan. Dan kita diminta untuk fastabiqul khairat. Kita berlomba ke dalam kebaikan. Apakah kita menuding orang sebagai kafir, sesat? Apakah itu kita berlomba kebaikan? Sama sekali tidak. Kita berlomba kebaikan, kita katakan lakum dinukum waliyadin. Ini Al-Quran mengajarkan kita jelas kok. Agama kamu, agama kamu. Agama saya, agama saya. Mazhab kamu, mazhab kamu. Mazhab saya, mazhab saya. Nanti ilallahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kepada Tuhan kalian ini semuanya yang bertikai akan kembali kepada saya. Ya, akan kembali kepada Tuhan, lalu saya yang beberkan yang mana yang benar, yang mana yang salah,
Karena kalian ini mau kemana? Kembalinya juga ke saya, kata Tuhan. Dari itu kita diajarkan supaya kita jangan bertikai. Kita jangan maki-maki. Kita jangan menghalalkan darah orang lain. Kita bilang, oke, kita ini berbeda. Orang kembar aja bisa berbeda kok. Anak kembar itu bisa berbeda. Apalagi perbedaan saudara bisa, apalagi kelompok ini. Jangan menciptakan suatu konflik, suatu pertikaian, kerusuhan karena perbedaan. Kita hormati, tapi jangan mengganggu. Dari itu di dalam Al-Quran dikatakan Tuhan tidak melarang untuk umat Islam berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Iya kan? La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ini jelas, ini prinsip kan ini. Orang non-muslim aja kita disuruh baik kok. Masa antara muslim sama muslim kita. Tadi kan Pak Alwi bilang ketika kita mengkafirkan orang lain, lau kafiruna illa man ukafiruni, kalau kata ulama, tidaklah dia itu kafir kecuali dia itu mengkafirkan saya. Jadi artinya orang kafir adalah orang yang mengkafirkan orang lain sebetulnya. Kemudian ada juga ulama yang lain menyebutkan bahwa penyakit dari umat yang beragama adalah ketika dia merasa benar sendiri. Dan kalau dalam tasawuf yang Pak Alwi tentunya pernah dalami dan sampai sekarang tentu masih terus didalami kan, itu adalah penyakit dari hati manusia gitu. Mungkin bagaimana Pak Alwi bisa menjelaskan itu dengan riaknya muncul sekarang ini, di mana ada sekalangan orang yang sekelompok orang mungkin yang minoritas yang merasa benar, akhirnya yang lain seolah-olah masuk neraka semua. Nah itu bagaimana menjelaskan dari segi tasawufnya Pak? Iya, jadi tasawuf ini kan dari akar katanya kan itu yang paling gampang untuk kita fahami adalah pensucian dari pensucian hati. Jadi tasawuf itu usaha kita untuk mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Dan di samping itu menjadikan diri kita ini mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Itu tasawuf. Jadi kalau kita mau melihat bahwa banyak orang menganggap bahwa tasawuf ini tidak bisa dijadikan pegangan dalam kehidupan sekarang ini. Karena ini justru menjadikan kehidupan kita tidak berkembang, karena melalui tasawuf kita seakan-akan meninggalkan dunia realita, tetapi kita hanya melulu membersihkan hati. Padahal sebenarnya kita bisa menjadi pedagang, kita bisa menjadi politisi, kita bisa menjadi mahasiswa, aktivis, dengan tetap menjadikan prinsip tasawuf itu tidak terlupakan atau bagian dari kehidupan kita. Bersihkan hati kita. Jadi kalau kita bertengkar, langsung kita berusaha untuk membersihkan hati, itu akan hilang penyakit hati kita untuk membenci orang. Karena apa? Kebencian, iri, permusuhan, itu semuanya yang melekat pada diri seseorang manusia, itu oleh tasawuf diharapkan untuk bisa kita kikis. Jadi orang kalau marah itu termasuk bagian dari kehidupan manusia. Kita pun kalau marah harus terukur, jangan serta-merta kita melupakan keindahan yang ada pada diri kita. Kalau kita berselisih, kita juga bersihkan hati kita untuk jangan membenci. Kita bisa berselisih tetapi tidak membenci, tidak apalagi menyatakan bahwa kitalah yang paling benar. Ungkapan yang paling indah itu dari, kalau tidak salah, Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa pandangan kita,
bisa berbeda. Mungkin di pandangan kita anggap benar, tapi mengandung titik-titik elemen kesalahan. Begitu juga kita anggap pandangan Anda itu keliru, tetapi mungkin saja mengandung elemen kebenaran. Jadi apa? Toleransi di dalam melihat pandangan. Tidak akan ada orang yang memegang prinsip Imam Syafi'i ini akan mengatakan bahwa sayalah yang paling benar dan Anda yang salah. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, tasawuf ini mendidik manusia untuk melakukan introspeksi. Kenapa saya membenci orang? Kenapa saya menghasut orang? Kenapa saya iri kepada kemajuan orang? Nah, ini yang harus ditekan sehingga lambat laun itu akan sirna dari kehidupan kita, sehingga kita melihat orang itu dengan kacamata yang positif, karena sudah tidak ada lagi rasa iri, rasa benci. Memang hal ini tidak mudah untuk dicapai oleh ilmu tasawuf. Itu ada yang namanya makam, stasiun. Anda untuk mencapai Gambir dari Bogor, Anda melalui Jatinegara, melalui Gondang Dia, melalui apalagi Duku Atas. Ya, udah sampai Bogor tahu, Pak? Ya, ya sudah sampai Bogor udah tahu stasiunnya mana aja, Pak? Iya, nah jadi kadang-kadang kata Imam Ghazali, kita itu dalam bepergian, itu pada suatu saat ada keramaian yang mengganggu kita ikut keramaian itu dan melupakan tujuan kita. Jadi kita mau ke Bogor, tahu-tahu sampai di Cibubur ada festival, kita ke Cibubur sampai habis waktu kita lupa. Kita ini sebenarnya tujuannya ke Bogor atau di mana tujuan kita. Nah, jadi tasawuf ini sebenarnya penting dalam kehidupan, dan tasawuf tidak berarti kita lalu meninggalkan dunia. Pedagang yang memiliki karakter tasawuf itu tadi, dia tidak akan menipu orang. Dia tidak akan menjual 1 kilo itu dengan di bawah 1 kilo timbangannya, tapi dia jual 1 kilo, dia menipu kan? Atau dia tidak akan memberikan janji-janji yang tidak benar. Politisi juga begitu. Dia tidak berkonspirasi untuk menjatuhkan lawannya. Dia secara ksatria berhadapan, berargumentasi dan sebagainya, tidak membawa emosi yang sifatnya merusak itu menjadi bagian dari kehidupannya. Jadi tasawuf sebenarnya adalah inti dari ajaran Islam. Artinya apa? Tasawuf mendidik manusia untuk memiliki jiwa yang bersih dan memiliki budi pekerti yang luhur. Orang-orang ahli tasawuf mengatakan bahwa sebenarnya tasawuf itu tidak lain adalah akhlak. Dan akhlak inilah yang dibawa oleh Nabi sebagai ajaran utamanya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang sudah ada ini, disempurnakan lagi. Jadi tentu saja ada yang tidak setuju dengan tasawuf, boleh saja. Dia bilang tasawuf ini menghabiskan waktu karena harus zikir, harus meditasi, walaupun ada juga ahli-ahli tasawuf mengatakan tidak perlu begitu. Yang penting jiwa you yang senantiasa yang bermeditasi, jiwa you yang senantiasa berzikir. Bagaimana menjadikan jiwa berzikir walaupun berada di pasar? Ingat Tuhan pada saat salat. Ya, jangan melupakan Tuhan pada saat Anda memiliki aktivitas-aktivitas lain. Jadikan Tuhan itu selalu berada dalam kehidupan Anda, sehingga tiap langkah selalu kita ingat, langkah ini kira-kira Tuhan merestui tidak. Nah, itulah yang diinginkan oleh ahli-ahli tasawuf. Tidak apa yang dilakukan dengan tarekat itu semuanya cara. Apa artinya tarekat? Cara untuk mencapai tujuan yang mulia. Tidak mesti tarekat itu lalu kita menghabiskan waktu 20 jam. Tidak perlu. Tarekat itu
Thariqah itu adalah media, jalan menuju tujuan. Dan tujuan tasawuf ini tidak lain adalah mengetahui diri Anda, bahwa Anda itu adalah hamba Tuhan yang mempunyai tanggung jawab di dunia ini. Dan apa tanggung jawab kita di dunia ini? Untuk menciptakan keharmonisan, rahmah, tidak menciptakan kerusuhan. Kalau Anda merasa paling benar lalu menuding orang, paling tidak rusuh hatinya orang yang dituduh. Paling tidak ada orang yang marah karena dia dituduh. Itu nanti akan menjadikan dia menuduh kembali. Dan itulah bibit daripada permusuhan. Dan permusuhan ini akhirnya bisa menjalar kemana-mana dan menjadikan kehidupan ini tidak nikmat untuk dijalani. Nah, itulah. Pak Alwi, terakhir Pak Alwi, menjalani hidup sekian lama dengan pengalaman yang bagi sebagian orang Indonesia tidak mengalaminya, dan pengalaman yang langka tentunya. Pada titik ini nih Pak Alwi sudah berada pada titik yang ada kegundahan-kegundahan, keresahan yang melihat kondisi saat ini. Apa yang paling meresahkan Pak Alwi, dan menurut Pak Alwi apa solusinya? Ya, kita melihat sekarang ini sepertinya tidak pernah terjadi pada masa taruhlah 20 tahun yang lalu, di mana ada kelompok-kelompok radikal ya, kelompok yang merasa dirinya yang paling benar. Di mana-mana pandai mengkritik, pandai menghujat, pandai bahkan sampai mengkafirkan, menghalalkan darah dan sebagainya. Hal ini kita tidak ketahui dan tidak pernah terbayangkan akan terjadi di Indonesia. Kalau umpamanya di Timur Tengah, karena mereka mempunyai sejarah permusuhan. Ya, artinya pernahlah ada tokohnya yang di penjara, pernahlah ada tokohnya yang dimaki, pernah ini. Tapi kita di Indonesia ini sebenarnya daerah yang tenang, ya, daerah yang lepas dari konteks yang ada di Timur Tengah. Nah, jadi kalau ini dibawa kemari, akhirnya kita terombang-ambing. Banyak sekali pemuda-pemuda kita yang ingin menjadi Muslim yang baik, tetapi dia kebetulan mendapatkan guru yang merasa dialah yang paling benar. Sehingga guru-guru lain itu dianggap tidak benar, bahkan sesat. Karena dia masih muda dan dia tidak tahu perjalanan sejarah pemahaman Islam ini, dia langsung mengambil dari guru yang dianggap ini adalah panutannya, dia akan ikut bersama dengan panutannya yang sangat disayangkan, tidak mengajarkan toleransi, tetapi justru dengan dalih mau membersihkan ajaran Islam dari kontaminasi pandangan-pandangan luar, sehingga anak muda yang antusias, yang bersemangat ini merasa dia ingin menjadi seorang Muslim yang betul-betul Muslim yang bersih, Muslim yang tidak terkontaminasi. Akhirnya mengikuti pandangan-pandangan orang yang datang, apakah dia dengan niat yang baik, apakah dengan agenda tertentu, kita tidak tahu. Anggaplah bahwa dia dengan niat yang baik, tetapi niat yang baik dengan pencerahan yang keliru juga akan menghasilkan hal yang tidak benar. Ya, anggaplah semuanya itu datang dengan niat yang baik, mau mengajarkan Islam ke Indonesia, mau menjadikan bangsa Indonesia ini betul-betul menjadi bangsa Muslim yang patuh, Muslim yang bersih dari kontaminasi, Muslim yang puritan dan sebagainya. Anggap niat yang baik, tapi cara mereka berdakwah tidak sesuai dengan cara Nabi, tidak sesuai dengan cara para wali-wali yang datang kemari, yang dengan cara persuasif. Nabi itu seumur berdakwah tidak pernah memaki orang, apalagi mengkafirkan orang. Nabi selalu berusaha untuk mengayomi. Bayangkan, Nabi itu membiarkan ada delegasi Kristen Najran datang berkunjung ke Nabi pada saat mereka mau berbakti, dipersilahkan ke masjidnya.
begitu toleran. Dan itu semuanya tercermin di dalam Al-Quran yang tadi kita sampaikan. Tidak benar seorang muslim itu untuk berlaku kasar, berlaku tidak adil kepada non-muslim, kalau non-muslimnya itu baik-baik sama kita. Dan selama non-muslimnya itu baik-baik, maka kita juga harus baik-baik. Apalagi sesama muslim. Kalau mazhabnya lain, biarlah mazhab mereka lain. Toh kita mempertahankan mazhab kita. Jangan menuding mereka sebagai di luar kelompok ini. Dari itu tokoh-tokoh dulu itu selalu menjadikan ahlul qiblah. Selama orang itu menyatakan syahadat dan dia masih salat menuju Ka'bah, ahlul qiblah, dia itu muslim. Jangan dikafirkan, jangan dianggap sesat. Kita boleh bilang berbeda. Anda ini berbeda sama kita. Kalau perlu, Anda biar di tempat Anda saja. Kita ini sudah punya tata cara sendiri. Kita udah punya Pancasila. Kita udah punya keharmonisan. Kita udah punya pemahaman keagamaan yang dianut oleh tokoh Muhammadiyah, tokoh NU. Yang semuanya tidak ada masalah dengan fondasi. Yang selama ini tidak pernah ada masalah. Sudahlah, yang baru-baru ini kembali berkiprah di tempat Anda, di mana Anda datang dari sana. Kita biar kembangkan apa yang sudah menjadi bagian dari kita. Itu yang saya harapkan dari anak-anak muda. Jangan terkecoh oleh oleh appearance ya, dari tokoh-tokoh Islam ya, dengan pakaiannya, dengan tata caranya, tapi lihat isinya. Apakah ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh tokoh-tokoh Muslim yang selama ini membesarkan Islam di Indonesia ini sampai mencapai 85% yang tadinya umat Buddha dan Hindu menjadi umat Islam. Terakhir saya ingin mengomentari Presiden Sisi baru-baru ini waktu saya bertemu, beliau mengatakan kami melihat Indonesia sebagai Muslim yang toleran, karena kalau tidak toleran tidak mungkin Borobudur, tempat peribadatan Buddha yang begitu tua dipelihara dan tetap dijadikan sebagai tempat peribadatan orang Buddha. Kalau tidak toleran, maka Borobudur ini sudah lama hancur. Nah, itu menunjukkan betapa umat Islam di Indonesia ini patut berbangga bahwa dia sangat toleran, dia sangat menghormati perbedaan. Oke. Terima kasih Pak Alwi, sangat bermakna dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan wawancara kita pada hari ini lebih dari 1 jam. Terima kasih Pak Alwi dan semoga apa yang disampaikan Pak Alwi bermanfaat buat kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.